Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Wali Kota serta jajaran, yang saya hormati Ibu Elisa, yang saya hormati Ibu Pucu Jamila, dua ibu yang luar biasa sekali, hebat. Juga para kader PKK yang ada di wilayah administrasi Jakarta Pusat dan seluruh hadirin, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ibu bapak, saya ingin tanya tapi harus dijawab jujur. 100 tahun lalu kita ada di mana? Jawabnya jangan walau a'lam. Itu jawaban yang paling aman ya. Walau a'lam. Saya punya mahasiswa dikasih 5 soal, nomor 1 walau a'lam, nomor 2 walau a'lam, nomor 3 walau a'lam. Ibu, bapak 100 tahun lalu kita ada di mana? Di alam sana mana? Di alam sana mana? Nah, ibu, bapak yang Allah muliakan, jawabannya nggak usah jauh-jauh. Ada di Quran surat Al-Insan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang pada kalian wahai makhluk suatu masa lam yakun syai'an madhkura, kamu pada masa itu berada di alam ketiadaan. Lam yakun, tidak ada. Kalau tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan apapun juga. Jadi 100 tahun lalu kita di alam ketiadaan. Tadi ada yang jawab di alam sana. Alam sana itu apa? Alam ketiadaan. Tadinya nantinya tidak ada kita ini. Kemudian dengan kuasa Allah menjadi ada. Pertama kali ada di mana? Masa langsung ke dunia gitu. Nah, maka yang kedua kita ada di alam lain. Jadi tadinya di alam ketiadaan, kemudian ada yang pertama itu kita di alam lain. Ibu bapak, kalau bicara alam rahim, siapa yang berjasa? Ibu bapak nggak dihargai sama itu tiap pengajian Ibu Elisa, Ibu Ucu selalu ini ibu. Jadi kita ini pak dianggap nanti gitu, nggak ada gitu. Ya. Ibu siapa yang berjasa? Ayah dan ibu. Tapi ada pertanyaan berikut, siapa yang paling menderita? Ibu. Setuju. Nah kalau ini setuju saya. Kalau siapa yang berjasa? Ibu. Ayah dan ibu berjasa. Tapi siapa yang paling menderita? Ibu. Itu ada di Al-Ahqaf ayat 15. Kalau tadi di surat apa? Al-Insan ayat 1. Kalau sekarang ada di mana? Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Kami wajibkan kepada manusia untuk berterima kasih kepada ayah bundanya. Jadi yang berjasa siapa? Ayah bunda. Yang ibu tadi nggak akui itu si ayahnya. Tadi nggak diakui. Ayah bunda, tapi kemudian ibu disebut penderitaannya. Hamalat ummu kurhan, ibunya hamil susah payah,
Ibu bapak, kata ahli tafsir, kurhan itu kesusahan yang bisa menyebabkan nanti kepayahan. Kan tidak sedikit orang hamil ya tidak kuat, bisa meninggal. Melahirkannya pun susah payah, tidak sedikit orang yang meninggal karena melahirkan. Makanya orang yang meninggal saat hamil dan melahirkan itu disebut dengan syahid. Karena apa? Susah payah yang luar biasa. Bukan hanya sampai melahirkan. Wa hamluhu wa fisoluhu thalathuna syahra. Hamil dan menyusui itu butuh waktu 30 bulan. Gawat. Bukan waktu sebentar, 30 bulan. Belum lagi hal-hal lainnya seperti body. Ya Bu ya, body kan gitu. Makanya ya badan ibu kan dulu waktu belum nikah bajunya S. Bajunya S ya. Nah, anak 1 M, anak 2 L, anak 3 XL. Anak udah pada remaja nyaris tidak ada ukuran baju baru. Itu mah jelas, penderitaan itu mah jelas lah, kalau saya ngomongin ya, karena kan menyangkut penampilan suka jadi tersinggung kan gitu ya. Nah, tapi yang bisa ceritakan awalnya kita tidak ada, menjadi ada. Pertama kali ada itu di rahim. Nah gitu. Nah yang jadi perhatian, kita ini ada di rahim siapa, bukan pilihan kita. Ya, ibu, ayahnya Pak Ahmad, ibunya, orang tuanya Ahmad dan Tuti. Anda dari anaknya Bu Tuti dan Pak Ahmad bukan pilihan. Makanya nggak boleh arah punya ibu kayak begini, nggak boleh. Itu udah menggugat, karena kita jadi anaknya siapa bukan pilihan kita. Kita lahir di mana bukan pilihan kita. Kita lahir dari suku apa bukan pilihan kita. Jadi kita lahir dari rahim siapa bukan pilihan kita. Nah, awalnya kita tidak ada, menjadi ada di alam rahim. Di alam rahim lahirlah kita ke alam yang ketiga. Sekarang alam apa namanya? Dunia. Alam dunia. Ternyata dunia itu diambil dari kata dana. Dana itu artinya dekat atau sebentar. Ya. Karena memang hidup di dunia dalam. Tahu harapan hidup orang Indonesia? Ya, kalau menurut statistik yang resmi itu harapan hidup orang Indonesia, bapak-bapaknya lebih pendek dari ibu-ibu. Bapak-bapaknya 63. Dicek dan bisa salah, dan saya baca di statistiknya 63, ibu-ibu kan 70 tahun. Jadi ibu siap-siap untuk jadi janda. Ya, ibu bukan ada doain, saya lagi cerita statistik. Jadi peluang suami ibu meninggal dulu itu lebih besar, maka lebih banyak janda daripada meninggal. Karena orang Indonesia itu bapak-bapaknya di 63, ibu-ibunya di 70. Yang jadi pertanyaan, kenapa bapak-bapak umurnya lebih pendek dibanding ibu-ibu? Menurut ibu-ibu kenapa? Secara statistik Bu nasional, bapak-bapak itu lebih pendek umur daripada ibu-ibu. Serius, ada bagian statistik di sini, hadirkan, tanya. Pertanyaannya Bu, kenapa bapak-bapak lebih pendek umurnya? Ada 2 jawaban, 1 jawaban canda, 2 jawaban serius. Jawaban candanya karena bapak-bapak lelah ngadepin ibu-ibu. Itu jawaban candanya. Bapak-bapak capek lelah sampai umurnya pendek. Itu mah jawaban canda. Tapi ada jawaban serius, jawaban ilmiahnya apa? Ternyata terbukti menurut riset, ibu-ibu itu lebih kuat nahan sakit daripada bapak. Setuju Bu? Kalau yang tadi setuju enggak? Yang tadi bahwa bapak-bapak pendek umur hanya menderita ibu-ibu, enggak, oke. Untung itu jawaban canda yang tadi nomor 1. Yang seriusnya adalah karena wanita itu menurut riset secara medis lebih kuat nahan sakit daripada bapak.
suami ibu kalau udah sakit tuh udah kan, wah yang batuk ya ibu-ibu mah lagi demam masih bisa bikin saran, ya kan? Tadi malam nggak tidur, ibu masih kuat. Kalau anak sakit, suami mah bobo, ibu mah begadang. Besoknya teh nyuci piring, istrinya. Jadi wanita mah lebih kuat daripada bapak-bapak, setuju? Bapak-bapak itu lebih cengeng dari ibu-ibu, setuju? Suami ibu gitu enggak? Tuh, saya ya bapak-bapak itu lebih cengeng, Pak. Ya, saya punya teman dokter onkologi, ahli onkologi itu ahli kanker. Beliau bilang, Ustaz, banyak ibu-ibu yang datang ke saya dengan sakit kanker udah stadium 3 sendirian. Tapi belum bapak-bapak sakit kanker, diantar ke mertua anakku, anak-anak, wah, ilo elok datang. Diantar. Tapi kalau ibu katanya sendiri aja, ibu sendirian, ya saya sendiri. Suami udah tahu belum ibu kena kanker? Belum. Saya nggak mau cerita, khawatir suami saya jadi pikirannya itu. Bapak-bapak, kayaknya mau udah ingin dibacakan Quran kok anak yatim juga dari berbagai lembaga. Jadi memang ini ilmiah nih bahwa ibu-ibu itu lebih kuat daripada bapak. Makanya di balik bapak yang hebat pasti ada ibu yang kuat dan sabar tabah. Ya. Nah, ibu-ibu di sini atas binaan Bu Ucu dan Bu Eliza kelihatan hebat. Ada hebat. Ya. Walaupun bapaknya rada-rada anja, ya, insya Allah ibu yang kuat. Nah, makanya ibu harus selalu jadi penguat. Suami malas-malasan, ayah semangat ya. Suami mengeluh, ayah ada ujian di Allah, dalam. Nah, seperti halnya baginda Rasulullah itu banyak dikuatkan oleh istri. Makanya ketika baginda Nabi kita wafat oleh Bunda Khadijah, sedihnya luar biasa. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau begitu bersedih. Kata baginda Nabi, gimana aku gak sedih? 25 tahun Khadijah menemani aku, tidak ada satu patah kata yang melukai hati aku, dan sungguh dia orang yang paling bermakna untuk hidup saya. Jadi yang paling bermakna, yang paling kuat memberikan motivasi itu istri. Jadi selama berapa tahun? 25 tahun. Apa katanya? Tidak ada kata yang melukai. Ibu mah baru nikah 2 tahun juga suami itu udah hancur. Nah, kalau Khadijah, Bunda Khadijah mah, ketika Nabi ketakutan pertama kali beliau dari wahyu itu ketakutan. Ya kebayang nggak? Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal datang saat beliau ada di Gua Hira, kata orang itu, Iqra, baca. Mana Nabi Qarin? Tuh, dipekap sampai nafas Nabi mau habis, dilepas lagi. Iqra, mana Nabi Qarin? Aku nggak bisa baca. Dipekap lagi sampai nafasnya mau habis, dilepas lagi. Sampai 3 kali, lalu Jibril yang menyerupakan diri seperti manusia itu menurunkan ayat, menyampaikan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Rasulullah lari ketakutan oleh Bunda Khadijah, disejukkan, disuruh istirahat, minum. Setelah tenang, Rasulullah cerita. Begitu Rasul cerita, apa kata Bunda Khadijah? Aku yakin yang datang kepada itu kebaikan, karena aku mengenal orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang penyayang ke anak yatim, orang lemah. Aku yakin yang datang kepada itu kebaikan. Ces, sejuk hati Nabi. Wah, kalau ibu kayaknya, ayah awas hati-hati, nanti dia datang lagi.
mama doain aku mau ada pemilihan kepala sekolah ya, mama doain. Pas pulangnya, ayah jadi kan kepala sekolah, ayah tak kepilih. Gak apa-apa ya, yang mama tetap bangga punya suami seperti ayah. Jadi kepala sekolah nanti gak tahu. Yang penting ayah yang abadi itu jadi guru. Mama bangga punya suami seperti ayah. Itu ibu yang hebat, istri yang hebat, menyejukkan. Tapi ada juga, nah kepilih, mama udah nulis di status, semua orang udah ngucapin selamat. Jadi mama gimana tuh? Udah sama suami gak kepilih, udah gitu suami kudu menyelesaikan komen-komen di status IG, kan jadi lebih capek. Jadi artinya betapa dalam kehidupan itu peranan seorang ibu, seorang istri dahsyatnya luar biasa. Makanya ibu-ibu yang hebat-hebat ini dikader oleh ibu Lucu dan ibu Elisa itu luar biasa sekali. Karena saya yakin bahwa di balik suatu kesuksesan pasti ada ibu-ibu yang hebat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi saya lagi cerita awalnya kita tidak ada, jadi ada di alam lain, terus sekarang ada di alam dunia. Dunia mah sebentar, ibu-ibu sekitar 70-an, bapak-bapak 63-an. Kalau ada bapak-bapak dan bapak-bapak umur 70 itu panjang umur. Kalau 80 itu istimewa. Kalau ada bapak-bapak 90 itu makhluk langka. Ya, jadi kalau ada yang 70 itu panjang umur, 80 istimewa, 90 malah kalau langka sekali yang 90. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang ada di dunia, ya. Hidup di dunia itu kita mencari apa sih? Bu, Ibu hidup di dunia mencari apa? Saya tahu ridho Allah itu terlalu luas, ridho Allah. Benar, tapi terlalu luas. Ini Ibu tinggal di mana? Di Indonesia. Itu benar, tapi terlalu luas. Waktu saya tanya, Bu, Ibu di mana tinggal? Indonesia. Benar, benar. Tapi itu jawaban terlalu luas. Ibu saya tanya, Bu tinggal di mana? Di Jakarta Pusat. Itu benar, tapi terlalu luas. Saya ingin tanya, kita hidup untuk apa? Mencari apa kita hidup? Tadi mencari ridho Allah, saya bilang betul, tapi terlalu luas. Apa, Kak? Kita hidup mencari apa? Memang kalau orang rendah hati mah jarang jawab jadi gini, atau disebut sombong, jadi gitu. Makanya banyak yang nggak jawab tuh gini. Aku tahu tapi takut disebut sombong. Ya. Ibu, kita dalam hidup kan kita ada di tahapan ketiga. Dalam hidup itu kita mencari apa? Kita itu mencari bahagia dan selamat. Itu yang kita cari. Untuk apa ibu nyekolahin anak? Supaya di kemudian hari dia bahagia dan selamat. Untuk apa suami kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam? Supaya istri dan anaknya bahagia dan selamat. Jadi hidup kita di dunia untuk apa? Bahagia dan itu bahagia enggak? Yang benar kok jawabnya ini bahagia. Ibu bahagia ya? Jadi yang kita cari dalam hidup itu apa? Bahagia dan selamat. Untuk apa ibu punya rumah mewah, mobil mewah, tapi ibu menderita? Ya, dibanding misalnya. Dibanding, tetap badannya jangan terlalu kecil ya. Dibanding. Sekarang ini ibu ya, ibu. Ya, ibu yang besar yang makanya ibu tidak mampu, cuma mengganti suami. Nah, ibu bapak. Sekarang ini ibu punya rumah mewah, mobil mewah, duit tak terhingga, tapi ibu menderita. Untuk apa? Mendingan punya mobil mewah, rumah mewah, tapi bahagia, betul nggak?
sering dibaca oleh Nabi. Jadi setelah Rasulullah wafat, Ummu Salamah radhiyallahu anha ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi? Beliau katakan ada dua doa yang sering aku dengar. Satu di Al-Baqarah 201. Tahu nggak Al-Baqarah 201 apa? Hafal nggak Al-Baqarah 201? Nggak hafal. Oke. Robbana atina. Oh itu. Saya tanya Al-Baqarah 201 hafal nggak? Robbana. Oh itu ngomong dong dari tadi. Itu Al-Baqarah 201. Itulah yang paling sering dibaca Nabi. Dan memang betul Pak, Bapak Ibu kalau umroh awal nih yang sering tiap putaran itu Robbana atina fid dunya, itu dari rukun yang ini sangat jelas Pak. Jadi ketika Ummu Salamah ditanya doa apa yang sering dibaca oleh Nabi, satu Al-Baqarah 201 yang ibu pada hafal itu. Yang ibu mengapa pada hafal itu yaitu Robbana atina. Tadi langsung di tengah ada ini, oh ngomong Robbana atina itu. Nah, Robbana atina, ya Allah beri kami bahagia dunia, bahagia akhirat, selamatkan. Jadi hidup mah bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat. Udah, mau apa lagi coba? Makanya saya tadi tanya, ibu hidup di dunia ngapain? Ingin selamat dan lalu doa yang kedua yang dibaca oleh Nabi kata Ummu Salamah, Ali Imran ayat 8. Hafal nggak? Hafal ya? Nah, ya trauma dengan tadi ya. Nggak hafal? Oke, kalau nggak hafal, Ali Imran ayat 8. Ya hafal? Rabbana la tuzigh qulubana. Oh itu mah aku juga hafal aku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Ya Allah, jangan bekokkan, jangan belokkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Beri kami rahmat, beri kami cinta ya Allah. Engkau Maha Pemberi cinta. Bu, kenapa Nabi sering berdoa, ya Allah jangan belokkan hati kami, bimbing kami dengan cintamu? Kenapa Bapak Ibu, ibu-ibu yang banyak? Kenapa Nabi banyak berdoa itu? Kenapa? Kenapa? Tadi udah dikasih tahu supaya selamat dan bahagia. Ya Allah. Ibu, kenapa berdoa? Ya Allah, jangan belokkan hati kami, beri kami hidayah, beri kami rahmat, supaya apa? Supaya bahagia dan selamat. Jadi dua doa itu saling mendukung, saling menguatkan. Makanya kata Ummu Salamah, ada dua doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, ibu bapak, saya dan kita semua itu ingin bahagia dan selamat. Nah, untuk bahagia dan selamat itu harus ada yang membimbing, harus ada mentor, kata anak sekarang. Harus ada apa? Yang membimbing. Nah, pembimbing kita adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan bagus. Kenapa kita perlu meneladani Rasul, Bu? Kenapa? Mengapa kita perlu meneladani Rasul dalam hidup? Kenapa? Balik ke judul tadi, supaya bahagia dan selamat. Gusti Allah. Jadi itu sekarang gini ya, kalau saya ingin pergi ke satu tempat, kalau saya ingin selamat gimana? Ya saya cari tahu kepada orang yang tahu ke situ, diarahkan, Pak naik ini, turun di stasiun ini, naik ini. Jadi saya ada petunjuk untuk sampai ke tujuan.
baginda Rasulullah itu diutus kepada kita semua untuk membimbing supaya kita bahagia dan selamat. Maka tidak mungkin saya dan kita semua bahagia dan selamat kecuali harus menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai teladan. Itulah pentingnya nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi untuk menjadi pribadi yang unggul. Pribadi unggul itu harus ada mentornya. Ibu di sini ada yang suka senam nggak? Ada, ya. Ada ya. Senam yang bagus yang gimana? Saya tuh mau punya ibu. Senam yang bagus harus ada siapa? Ada instruktur. Kan ibu lebih semangat kan? 1, 2, 3. Ya. Jadi ibu teratur dalam senam karena ada instruktur. Senam instruktur. Sekarang ya, siapapun kalau ada instruktur, kalau ada mentor, kalau ada guru akan lebih bagus. Sekarang hidup kita ini butuh pembimbing. Nah, pembimbing kita itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada teladan untuk supaya kita menjadi pribadi yang unggul. Pribadi unggul yang mana? Yang bisa bahagia dan selamat. Untuk pribadi unggul, bahagia dan selamat. Menurut apa? Al-Baqarah 201, Ali Imran ayat 8. Nah, kenapa kita butuh jadi pribadi unggul dengan mengikuti contoh Nabi, bimbingan Nabi? Kenapa? Karena dunia itu seringkali membuat kita terlena. Itu dunia. Bukan masih rasa muda ya. Rasanya tinggal lihat itu anak ibu udah segitu gede. Tapi ibu asa muda, apalagi kalau udah ketemu teman-temannya, gitu ya. Asa SMP aja teman-teman SMP, asa SMP, ketemu dengan teman-teman SMA, asa kayak SMA, ketemu dengan teman-teman TK, kayak TK. Berarti hidup mas seringkali membuat kita terlena. Padahal ciri khas dari hidup dunia ini, kita kan ada di alam dunia. Ciri khas dunia adalah ciri khasnya karakter dunia. Ini dijelaskan di An-Nahl 9 surat apa? Al-Nahl surat 16 ayat 96. Apa ciri khas dunia? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Yang ada di tangannya lenyap. Ya, ibu waktu SMA, ibu kayak begini lucunya. Ibu waktu SMA kayak gini lucunya. Atau sudah ada perubahan? Ya, itu bu, kulit ibu yang bersih, yang mulus. Kan sekarang udah tinggal kenanya ya. Di sini udah ada limputan, di sini ada tanggal itu ya. Mata sudah mulai terus apalagi yang leher itu agak susah ditolong, banyak yang tapi ibu ketolong sama guru itu ya. Aslinya kan dia parah bisa ya. Kalau ini nanti bisa diselamatkan ini, tapi anda ketolong sama guru jadi nggak kelihatan. Apa? Berarti kecantikan itu mana nanti habis ya, habis. Body jelas sudah kelihatan berubah, bisa berubah. Body mah ya baru 3 tahun menikah juga udah berubah, udah pecah, udah pecah. Kamu udah punya anak, oh pantesan pecah, udah pecah. Ibu-ibu bilang pecah, itu badan kamu bisa pecah. Itu artinya nggak sehebat itu. Kenapa? Memang ciri khas dunia itu panas. Apa itu panas? Lenyap. Rambut tadinya hitam sudah mulai ada putih-putihnya.
Bahkan nanti lama-lama putihnya lebih menguasai daripada hitamnya. Si putih itu di rambut lebih dominan. Ya, metabolisme udah menurun. Ya, sekarang Bapak kalau umur udah 35 nurunin berat badan susah luar biasa. Ibu senang seminggu 3 kali salsa, zumba, impact, ya kan? Susah Bu. Kalau ini udah 35 ke sana nurunin berat badan, walaupun digedor, kata orang Sunda, digedor terus saja dengan apa? Senang, zumba, salsa, aerobik, ya susah, susah. Tapi waktu ibu gadis, waktu umur di bawah 20, gak usah salsa, zumba, jalan kaki aja cepet tuh, karena metabolismenya. Ibu suka makan goreng, apa sih? Bakwan di sini ya, bakwan. Satu, tadi itu tuh kalau ingin dihancurkan di tubuh kita, lari 2 jam. Jadi kalau mau makan bakwan, sama kalau ingin menghilangkan dari tubuhku, lari 2 jam. Ibu suka makan martabak. Nah, itu 1 potong martabak itu sama dengan nasi 1 centong besar. Padahal ibu bapak kalau pakai makan martabak kan minimal 3. Jangan kita orang makan martabak 1, jangan. Ini enak banget ya, enak banget ya. Tadi mau cuma nyoba, lagi. Padahal itu sama dengan makan siang seperti. Nah, masalahnya kalau di usia udah 35-40 susah, ngebuangnya susah. Makanya berbohong saudara-saudara. Saya lagi cerita apa? Panah, body panah. Artinya apa? Itu mah kata bahasa ulama sunatullah, kita harus terima. Bahkan sekarang udah mulai daya ingat juga menurun. Ibu manggil anak ibu sebut saja namanya Tita. Tita sini nak. Tita, saya sini Tita. Apa man? Ami yang mau ngomong apa tadi tanya? Dah kamu dipanggil teh susah datang lagi. Pernah nggak sih ibu manggil anak ibu terus pas datang teh apa ya? Pernah? Ada pikun nanti prematur. Pikun lebih awal ini pernah kena COVID katanya. Nah Bapak Ibu yang saya katakan di sini apa? Hidup mama nggak ada yang abadi. Ya, daya ingat menurun, fisik menurun, rambut kita berubah, kulit kita berubah. Nah, jadi dengan demikian waspadai, dunia itu fana. Makanya kita perlu benar-benar cari bahagia, cari selamat. Untuk bisa mencari bahagia dan selamat itu harus ada mentor, harus ada pembimbing. Nah, pembimbingnya itu apa yang disunnahkan oleh Rasul kepada kita semua. Kenapa? Karena dunia itu mana? Dunia itu tidak abadi, gitu. Ya. Bahkan saya melihat ada orang yang tadi cerdas. Sampai saya tanya guru saya, ada di pengajian hadir, Prof, gimana kabar? Guru besar, guru saya, Prof, dengan siapa Prof di sini? Dengan ibu, maksudnya dengan istri. Saya kan ingin memuliakan istri beliau di masjid yang lebih besar di Tuban. Mana ya istrinya? Karena beliau di tempat bapak, Prof, istri Prof teh sahaja minat, siapa namanya Prof? Mama. Beliau Mama. Kalau sekretaris siapa Prof? Sinta. Bu, begitu ditanya nama sekretarisnya Sinta, begitu nama istrinya Mama. Ya Mama itu siapa Prof? Bu, ada masalah nggak? Ada masalah? Jangan suka. Nggak ada masalah. Kenapa? Beliau sudah nikah hampir 40 tahun. Beliau nggak pernah manggil nama istrinya, selalu manggilnya
mama, mama, mama. Begitu ditanya siapa nama istri kok, mama. Nah, setelah 15 menit baru, oh ya, Yuyun. Yuyun ternyata. Tapi kenapa sekretarisnya waktu ditanya, oh sekretarisnya namanya Sinta. Kenapa? Karena tiap hari ini pakai Sinta, Sinta, Sinta. Kenapa otak Sinta? Begitu istri, mama, mama. Makanya ibu-ibu, tapi kalau suaminya ada di sini jangan dulu ya. Nanti kalau tanya, ayah, nama mama siapa? Itu sekarang ya. Sekali-kali nanti kata suaminya, iya ya, nama kamu siapa? Jangan marah, jangan dimarahi. Mungkin di memorinya udah masuk ke dalam. Jadi saya lagi cerita apa bu? Panah. Jadi kita berlomba dengan waktu. Jangan pernah menyisakan waktu kita untuk suatu yang gak guna. Jangan pernah menyesal melewati waktu kita untuk yang gak manfaat. Karena saya, bapak ibu semua nantinya akan jadi sejarah. Ibu tahu doanya? Kalau kita ini nanti pengennya diceritakan yang baik-baik oleh generasi setelah kita. Tahu doanya? Itulah risau. Kalau nggak tahu enggak. Bu, doa agar kita nanti di kemudian hari, kan dunia mah fana, makin tua. Nah, kita ingin diceritakan kebaikan kita oleh generasi setelah kita. Ada doanya, ya. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Surat apa? 83 sampai. Itu doanya Nabi Ibrahim. Apa beliau katakan? Ajari kita semua dengan doa itu. Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah, beri saya ilmu. Wa alhimni bis-sholihin. Dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Nah, jadi tim penggerak PKK ini semoga menjadi lingkungan yang soleh. Nah, setelah itu apa? Waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau sudah tidak ada. Bu, indah ya kalau kita sudah tidak ada. Itu ada dua, tidak ada dalam arti meninggal, tidak ada dalam arti kita sudah selesai tugas. Kalau saya kan suatu saat mungkin jadi dosen nih, ada pensiun. Setelah pensiun kan junior saya, mahasiswa saya ngomongin yang baik-baik tentang saya, ya. Atau saya sudah meninggal, nah teman, saudara, keluarga itu ngomongin yang baik tentang kita. Itu doanya. Waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Lisana sidqin, lisana sidqin itu omongan yang bagus. Setelah saya tiada, baru setelah itu waj'alni min warathati jannatil na'im. Ya Allah, berikan saya, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, kalau bicara mendapatkan surga berarti mendapatkan apa? Kalau kita bilang mendapatkan surga berarti mendapatkan apa? Mendapatkan keselamatan. Ini kan kita lagi ngomong keselamatan. Kalau kita dapat surga berarti dapat apa? Keselamatan. Ya, bahagia dan selamat kita dapatkan. Jadi doa tadi itu penting sekali. Ya Allah, beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang-orang soleh, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada, dan ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, ini luar biasa sekali indahnya ayat-ayat itu. Jadi kita semua berjuang bagaimana meninggalkan jejak yang bagus, meninggalkan jejak yang bagus. Ada jamaah kalau ketemu saya nangis berlinang ya, Ustaz, saya
sih kalau ketemu Ustaz suka ingat almarhum suami saya, karena dimanapun Ustaz ceramah, suami saya datang. Terus suami saya kan lagi ibadah, soleh, baik sama saya, baik sama anak-anak saya, tanggung jawab. Padahal tahu suaminya yang meninggal 3 tahun yang lalu, tapi tetap kebaikan suaminya tak. Berarti suaminya apa? Berarti suaminya apa? Sesuaikan dengan doa tadi. Berarti suaminya apa? Meninggalkan jejak yang baik. Kan doanya ya Allah berikan saya, jadikan saya bahan pembicaraan, jadikan saya jejak yang bagus. Gitu. Tapi ada juga ibu-ibu pas ketemu saya, ya Bu, seger sekali sekarang. Ya kan suami aku udah meninggal. Jadi dia itu waktu ada suaminya menderita banget. Jadi kan suaminya itu galak, suaminya itu nggak pernah menghargai, suaminya itu ngomongnya suka menyakitkan. Pokoknya dia sering dizolimi. Nah sekarang kan suaminya itu meninggal, makanya pas ketemu saya itu cerah sekali, ya Ibu. Jadi lebih mudah ibu. Suami saya meninggal. Berarti suaminya apa? Tidak meninggalkan jejak yang bagus. Nah saya, ibu, bapak, ya kalau meninggal tuh tanya, aku meninggalkan jejak bagus? Oh, kira-kira kalau aku meninggal, anak-anakku ngomong apa tentang aku? Istriku ngomong apa tentang aku? Suamiku ngomong apa tentang aku? Banyak. Karena tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Nah, kita akan meninggalkan jejak-jejak yang bagus dalam hidup. Rumusnya satu. Apa? Jadikan baginda Rasulullah mentor, teladan, pembimbing. Karena beliaulah ya, manusia terpilih yang dimuliakan Allah untuk menjadi teladan bagi kita. Makanya di dalam sholat kita selalu menyebut beliau, dalam syahadat kita menyebut beliau. Kenapa? Karena beliau merupakan teladan dan beliau itu sangat sayang kepada kita. Ibu bapak coba ketika baca bagaimana sejarah Rasul ketika akan wafat, yang beliau sampaikan, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Gitu. Nah jadi disinilah pentingnya kita bagaimana setiap langkah hidup itu meneladani Rasulullah SAW sehingga kita menjadi pribadian unggul. Dari pribadi unggul nanti lahir keluarga unggul. Bagaimana mungkin ada keluarga unggul, insan-insan yang tidak unggul, tidak soleh? Karena kesolehan keluarga itu tidak bisa sendirian, harus tim. Makanya menikah itu, kalau sudah menikah itu menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Apa Bu? Aku, kamu, kita. Jadi kalau udah nikah tidak ada istilah bapak kamu, ibu kamu, bibi kamu, bibi kita, buat kita. Makanya kalau kata suami firman, wah nengok gua lagi sakit, sampai orang sampai itu gua kamu. So adanya ini, ya sampai kan gua kamu. Jadi kalau tidak nikah pun ada wah kamu, bibi kamu, keponakan kamu, adik kamu, adik kita, keponakan kita, orang tua kita. Karena rumah tangga itu tipe. Makanya dalam keluarga di sini disebut pribadi keluarga. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang bisa membangun kekompakan. Ibu, dalam keluarga itu tidak dibutuhkan Superman, tidak dibutuhkan Superwoman, yang dibutuhkan itu super team. Jadi dalam keluarga itu kita tidak butuh Superman, suami yang hebat, tidak butuh Superwoman, ibu yang hebat. Yang dibutuhkan apa? Super team.
ibu bapak yang kompak dalam hidup. Makanya yang hebat itu ketika istrinya bilang, sayang sholat, nah sholat, kata bapaknya, ya sholat ini udah jam 1. Nah, ada juga kata ibunya, sholat dong kata bapaknya, udah aku malah kan masih anak-anak, dimentahkan ya. Kata ibunya, jangan main game terus, ayo belajar. Kata bapaknya, ya biarin aja tuh, kasihan anaknya belajar terus. Anaknya bingung, ikut bapak, ikut ibu. Tapi kalau jangan main game terus, udah cukup, udah belajar sekarang. Datang bapak, iya belajar. Dari tadi main game terus, nah jadi kompak. Jadi yang dibutuhkan dalam keluarga itu bukan Superman, bukan Superwoman, yang ada super team. Nah inilah yang menjadi PR ibu-ibu PKK menciptakan super team ya, di bawah kepemimpinan Ibu Ucu dan Ibu Elisa. Super team, nah itu tim keluarga yang solid. Makanya kalau ada keluarga hebat, itu bukan karena suaminya hebat, pinter, ibunya, timnya yang bagus. Ada suaminya pinter, sampai sekolahnya juga doktor, sampai profesor, ibunya juga begitu, karena timnya jelek. Tapi mungkin ibunya, yaitu ya dari dulu sekolahnya juga rankingnya selalu sesuai jumlah murid 30, ranking 30, murid 20, ranking 20, pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Suaminya juga gitu kan, dua suami sendiri gak pinter-pinter banget gitu loh. Kalau disebut bodoh kan enak, ya gak pinter-pinter banget suami sendiri, tapi timnya bagus, teamworknya bagus, bisa lahir anak hebat. Makanya saya suka sering, sebenarnya keluarga itu yang dibutuhkan tim, kerjasama yang hebat antara suami dan istri. Nah itu tidak mungkin terjadi kecuali dimulai dari individu yang unggul, yang tadi saya ceritakan ya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga kita semua bisa mewujudkan nilai-nilai keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menjadi pribadi unggul dan keluarga yang unggul. Kita menetapkan bahwa hidup kita ini, sadar bahwa hidup itu fana, singkat, dan kita harus meninggalkan jejak yang bagus. Kita tinggalkan jejak-jejak yang bagus dan kita cari yang menjadi harapan kita semua, itu bisa bahagia dan selamat. Dan itu hanya bisa diraih ketika kita punya mentor, ketika kita punya pembimbing, ketika kita punya teladan. Kita punya teladan yang terhebat, yaitu baginda Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Semoga Allah menolong dan menguatkan kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ucu Jamila yang sudah mengundang saya ke sini untuk bertemu dengan ibu-ibu hebat, sehingga saya juga bisa bertemu dengan Ibu Elisa ya. Insya Allah di lain kesempatan Allah mengakhirkan kita semua. Itu saja Ibu Bapak yang Allah muliakan. Semoga Allah menolong dan memudahkan kita. Ibu Murtado, ada yang berdoa khusus? Ditutup dengan doa. Yuk Ibu Bapak tundukkan hati kita, kepala kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah yang Maha Penyayang, ampuni segala kesilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu dan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di dalam kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, berikan rahmat dan cinta kasih sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami.
Ya Allah yang Maha Pemberi, berikan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, anak-anak yang bisa menghadapi tantangan zaman. Dan jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi jariah dan cahaya kubur setelah kami berpulang kepada. Ya Allah yang Maha Penyayang, Maha Pemurah, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepada. Ya Allah, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.